Mudah-mudahan yang kita keluarkan jadi amal buat kita semuanya, amin. Yang punya anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh wal solehah, yang punya suami-suaminya jadi baik, yang punya istri-istrinya jadi solehah. Sebelum kita meninggal, mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa pergi haji ke Baitullah, bisa pergi haji ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, amin ya Allah ya Rabbal. Yang kemana-mana ini mah bukan ngaji intermezzo. Yang namanya intermezzo akan namanya, tapi seenggaknya kau udah lihat yang lain dulu di awal. Kalau yang lihat yang manis-manis, berbuka dengan yang manis-manis. Kalau nggak ada yang manis-manis di rumah, lihat laki aja. Lihat laki juga manis tuh. Nah, kita dengarkan tausiah dari guru kita semuanya yang udah kita undang jauh-jauh dari Pandeglang. Kalau yang ini kita dengerin, kita simak biar ada yang bisa kita bawa pulang. Siapa atau tidak? Nah, cuman saya mau pamit undur diri sesuai dengan perkataan saya, mau minati Rubin. Nah, gitu. Ada tambah bayar pengasmai, burung relang, burung cendawasi, cukup siang dan terima kasih. Angkat tangan semuanya, angkat tangan. Bukan mau doa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik. Namanya panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Faizal Ali Atibrizi yang telah menyampaikan beberapa patah kata, semoga kita bisa mengaplikasikan dalam hidup kami ya Rabbal Alamin. Selamat jalan dan hati-hati untuk Akanganon, semoga selamat sampai tujuan. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf tadi karena Ustaz Aron ada acara, kita tertunda sambutannya. Jadi kita menginjak acara sambutan lagi. Sambutan selanjutnya yaitu yang akan dibawakan oleh orang tua kita, sepupu kita, oleh Abang Ustaz Abang Utap Tabrani. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Semangat ya. Ke pasar minggu beli beras. Tidak lupa membeli minyak. Yang jawab salamnya keras, mudah-mudahan duitnya banyak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru-guru kita bersama, terutama guru kita yakni peluh itu bukan ini ya, yang pelutuk PC-nya luhur, yaitu singkatan Pak Yai. Yang mudah-mudahan Pak Yai ini selalu etis dan menjalankan kepada kami. Sekali lagi, baiklah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mana pada malam hari ini kita merayakan Isra dan Mi'rajnya, sekaligus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat umur panjang yang barokah. Terutama kepada ketua panitia, kepada dulu secara umum, terima kasih yang semangatnya pemuda-pemuda di sini. Ya, Abah dan terima kasih atas kegiatan-kegiatan malam ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu berbarokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini untuk hadirin yang hadir pada malam ini. Ada sedikit pantun. Ke tanah abang membeli peci, makan bubur pakai seledri.
Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Alhamdulillah kalau hadir di sini semua kita banyak rezeki. Amin. Maka dari itu pada pemuda-pemuda khususnya apa himbau, sekali lagi kita menjelang bulan suci Ramadan, Bapak Dudi mohon anak-anak kita supaya selalu siap menjaga kampungnya, bukan untuk kata-kata, siap menjaga kampungnya. Bila mana ada hal yang kurang baik, kita musyawarahkan bersama. Maka dari itu saya mewakili RW, hubungan PRW kita sedang ada rapat untuk pemilihan Ketua Umum Demokrat. Jadi salam apa? Abang kasih tahu salam aja pada maaf. Alhamdulillah Pak RW masih ada di kantor. Jadi terpaksa para mewakilinya. Maka dari itu kami mohon maaf kepada ketua panitia dan para tokoh ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon dimohon maaf Pak RW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pada malam ini seluruh yang hadir mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, pantun lagi adanya. Sungguh manis buah rambutan, namun kulitnya jangan dimakan. Ya enak kan? Sekian dulu sambutan dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang telah menyumbangkan suara khasnya yang begitu Masya Allah. Baiklah, selanjutnya acara inti yang kedua yaitu ceramah dari yaitu penceramah. Kepadanya kami dengan segala hormat kami persilakan. Haji Sulam Haji Oji yang jawab salam pada naik haji udah daftar belum? Amin. Insyaallah dosa-dosa pada daftar. Amin. As-sadi aulain dan Basra. Salam kedua lebih utama menurut ulama Basra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafaril wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiraqil anjar wa miftahil babil yasar wa alihi al-athhar wa ashabihil ahyar adadani amillah wa iqbal. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil jinni wal basar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ta'ala aydan wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa qala nabiyyuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. As-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Wa qala aidan naumus shaimi ibadatu. Al-hadis. Wa qala ba'dul ulama bi kitabi matanzuban wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa qala ba'dul ulama al-ilmu nurun wal jahlu zulman. Wa qala syair Allahu Allah Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para hujjah wal hujjah, asatidz wal asatidzah, santriyin wal santriyah ma'al jamaah insyaallah bi'idznillah min hadhihi lailah ila yaumil qiyamah ma'as salamah wal barakatuh dunya
Yang saya hormati orang tua kita, sepupu kita, Abah Haji Tabrani, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan kembali jiwa raganya. Ketua DKM kita Abah Haji Ihsan, kita doakan beliau Allah jembarkan milik rezekinya, Allah jadikan kehidupannya selamat dunia dan akhirat. Amin. Al-Mukarram Ustaz Tobroni juga kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya dunia dan akhiratnya. Amin. Guru saya sekaligus teman dakwah tukang pas ini berkat, Mama Al-Mukarram Kiai Haji Baja kalau saya memanggil Kibaim. Mudah-mudahan beliau Allah cerdaskan ilmunya, Allah tambahkan isinya, Allah solehahkan putra putrinya, Allah solehahkan istri-istrinya, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Kiai Ridwan, guru kita semua, mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Sahibul wasilah, sahibul al-fukah, sahabat saya Al-Mukarram Ustaz Roni, Al-Mukarram Ustaz Ulum, yang alhamdulillah sudah bersilaturahmi ke Cibadak, ke Rangkas Bitung, sehingga kami di sini bisa berkumpul dan saya pun mendapatkan undangan. Kata Ustaz Roni sama Ustaz Ulum, Pak Kiai di Warang Cali malam melompo kajeng datang besi. Aduh abi karena kita calik doang semua udah calik banget. Doakan kurang Ustaz, kurang guru ngaji, kurang kiai, kurang si para jamaah nabi. Yang saya hormati aparatur pemerintahan sipil militer, Bapak Lurahnya, RT RW-nya juga. Yang saya hormati juga Mukarram Kiai Ucu, kita doakan semoga beliau panjang umurnya. Panitia yang terhimpun dari kaum muda kaum tuanya, kita doakan mudah-mudahan berkat biasa para panitia. Mohon maaf mungkin tidak akan ada tenda semudah ini kalau tidak ada panitia, betul? Panitia yang lagi jomblo kita doain dapat gebetan. Mudah-mudahan yang belum pekerjaan kita doakan semoga segera mendapat pekerjaan. Jika tidak ada para pemuda, hari ini tidak akan terselesaikan semua masalah. Dan kita doakan subhanul yaum rijalul qalb, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan, ya Rabbal Alamin. Perawannya ada, perawannya ada, perawan jangan di belakang dong. Kalau di belakang saya suka sesak nafas. Kenapa Ustaz? Karena separuh nafasku ada di kamu. Bu, sehat? Suami sehat? Alhamdulillah. Insya Allah hormati juga Muratibul Awqat MC, pemandu waktu pada acara. Mudah-mudahan Allah manfaatkan ilmunya dunia dan akhiratnya. Amin. Tak lupa para kori-kori kita yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran tadi, kita doakan ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Bu, pengen punya anak bisa ngaji? Pengen? Enak gak tadi itu kedengeran ngajinya? Enak? Andai kata dia anak ibu-ibu bahagia atau tidak? Pengen punya anak seperti ini? Konon tadi dari Ais. Alhamdulillah, kita bangga di sekitar kita banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai yang mengarahkan kepada kebaikan. Falaula bi ilmi ulama la sarna sukal bahai. Andaikan kita tidak ada alim ulama di dunia ini, maka semua manusia akan hidup seperti binatang. Segala hukum dia akan laknat, betul? Maka saya sangat sekali lagi merasa bangga di tempat kita ini dikelilingi oleh ulama, oleh kiai, oleh ustaz, masya Allah. Luar biasa orang tua kita juga orang yang mahabbah dengan agama, dengan para kiai, dengan para ustaz. Makanya kita berdoa kepada Allah agar tempat kita ini menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Rabbal Alamin. Muji jangan pernah berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Datilahi rabbi anu maha hiji utara kami hiji utara ingkar janji utara pasti. Sebab jelema lamun geus teu muji ciri-ciri ieu jelema sayang dipujian. Betul?
Ah Ustaz, saya udah malas muji, silahkan menghubungi dari muji ini. Betul. Saya udah malas ngaji Ustaz, silahkan, ntar juga diajiin kok. Saya udah malas ke masjid, udah malas ke musola, monggo, ntar juga digotong kok ke masjid. Betul. Maka dari itu para jamaah sekalian, jangan pernah lupa dengan puji kepada Allah. Ingat, Allah tidak pernah memaksa kita untuk beribadah. Allah tidak pernah memaksa kita untuk sholat, puasa dan sebagainya. Cukup dengan sebuah keterangan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah dan beribadah kepada Aku. Itu sudah cukup sebagai dalil, saudara. Jadi kita jangan pura-pura untuk tidak memuji kepada Allah. Maka Allah kata hadis qudsi berkata, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Silakan mau hidup seperti apa kau di alam dunia ini, fa innaka mayyitun. Tapi ingat Muhammad, engkau akan menjadi sebujur bangkai. Ana indawani abdi, aku tergantung prasangka umatku, kata Allah. In sirrun fasirran, fa in khairun wa khairan. Andai kata dia berbuat buruk kepadaku, berprasangka jelek kepadaku, kutimbulkan jelek kepadanya. Mana buktinya? Orang yang tidak pernah ingat sholat, tidak pernah ingat ngaji, tidak pernah ingat ibadah, tidak pernah ingat zakat, tidak pernah puasa. Lihat Bapak Ibu, orang seperti ini karena dia sudah sujud dan seakan-akan Allah tidak ada, seakan-akan Allah tidak dibutuhkan, maka kehidupannya menjadi semeraut persis seperti anak musuh. Betul. Dia kaya raya, punya harta banyak, tapi mata tidak ibadah kepada Allah. Bentar-bentar sakit, bentar-bentar stroke, bentar-bentar darah tinggi, dibawa ke rumah sakit. Nggak ada artinya harta sebanyak apapun tanpa kita beribadah dan memuji kepada Allah. Akurun. Lalu kata malaikat Jibril kepada Rasulullah menyampaikan hadis qudsi dari Allah. Yang kedua, ya Muhammad, wa umma sita fa innaka mufarriquhu. Silakan kau cintai perkara-perkara di dunia ini. Perbanyak koleksi mobil mewahmu di garasimu, perbanyak uangmu, perbanyak emasmu, perbanyak bidadari-bidadarimu, perbanyak istri-istrimu. Tapi ingat Muhammad, fa innaka mufarriquhu, engkau akan terpisah dengan apa yang kau cintai di alam ini. Mobilnya banyak, 18 unit. Dia mati, itu pelek ada minum satu. Betul. Istrinya banyak, sampai udah kayak dulu 10. Tetapi ketika dia meninggal dunia, mohon maaf, ada satu pun istrinya yang mau ikut dikuburkan bersama dia. Bau bukan bangke. Betul. Pak Indah kamu pariku, sesungguhnya kau akan terpisah dengan apa yang kau cintai di atas dunia ini. Ulah rasa-rasa neangan ibadah saja kepada Allah, ntar urusan dunia mau yang mantul. Paham? Ini mapala dibikin ekor-ekor, dibikin banyak, ngumpulin emas, sudah ngumpul, ibu mati. Tuh emas jadi milik suami akhirnya. Ibu mah disiksa di alam kubur karena gak pernah bayar zakat emas. Suami ibu mah kawin lagi, mas kawinnya pakai emas yang hasil ngumpulin ibu. Sakitnya tuh di sini. Betul? Cocok. Maka jangan ngumpulin harta benda, kumpulin amal ibadah. Nih sholawat, jangan pernah berhenti, terusin, ya. Supaya apa? Kita jadi umat yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Apabila kita membacakan sholawat 1 kali dalam sehari semalam, Allah turunkan 10 kebaikan. Apabila kita membaca sholawat 2 kali dalam sehari, 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah ganti dengan 100 kebaikan. 100 kali kita membaca sholawat sehari semalam, Allah ganti dengan 1000 kebaikan. Dan siapa orang yang kuat membaca sholawat 1000 kali dalam sehari semalam, Allah gantikan dengan apa? Al-Rahmanahu jasadahu ala nar, haram jasadnya nanti tersentuh api neraka. Masya subhan. Dawamkan sholawat, karena orang yang dawam sholawat, nur cahaya wajahnya akan selalu terpancar cahaya kanjeng Nabi. Insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan
rahmat kahiji jauh fakirna, dua jauh siksa kuburnya, empat bagus tiga bagus buku amalnya, empat gancang lewat cukana, lima bakal masuk surga tidak pakai hisab dulu. Semoga kita semua istiqomah dalam melaksanakannya. Amin amin Allahumma udah mah. Terus lo siapa orangnya yang rajin berjamaah nih bapak-bapak pemuda dengerin ya, bakal dapat nikmat. Yang pertama jauh dari kemiskinan. Ibu lihat orang yang rajin sholat, dia kelihatan kagak susah, padahal aslinya susah. Tapi dia bahagia apa? Ibadah lebih penting daripada mengumpulkan dunia. Subhan. Ustaz kita kiai kita lihat nih, mereka hidupnya kagak pernah panik, kagak pernah kena galau segala kagak. Bagi mereka cukup Allah yang Maha Satu untuk mengadu. Meskipun anak-anaknya kepada nangis kagak punya uang jajan, kagak bisa ngasih, mereka gak pernah ngadu. Tapi mereka sujud kepada bumi, lalu langit menjawabnya. Masya Allah. Perbanyak ibadahmu sama Allah. Yang kedua, kata Kanjeng Nabi dalam kitab Durratun Nasihin, orang yang rajin berjamaah Allah berikan kenikmatan nomor dua, Allah jauhkan dari siksa kuburnya. Insya kagak percaya Ustaz, mati aja duluan, itu juga jauh dari siksa kubur. Yang ketiga pun bakal bagus semua catatan amal suatu hidupnya. Alhamdulillah. Yang keempat bakal cepat ketika melintasi Shiratal Mustaqim, bahkan kalbar kil khatib, persis seperti kilat yang menyambar. Masya Allah. Yang kelima terakhir bakal masuk surga tanpa dihisab dulu. Subhan. Rajin-rajin berjamaah, ramai ini masjid ini. Karena yang bakal memberkahi satu kampung, kata para alim ulama ada dua. Pertama, ramai masjid. Yang kedua, dawamin sholat duha. Udah itu cukup. Gimana kampung kita mau berkah? Ngedoanya kagak, masjid kosong mulu, betul? Makanya kenapa kampung orang berkah? Setiap masjidnya diramein ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Maka masjid harus makmur. Semua kita kumpul bersama setiap waktu. Lihat di kota Mekah, lihat di kota Madinah, Masya Allah. Di Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, setiap ada tanda waktu sholat, semua warung ditutup. Yang pada di jauh, pada di gunung, pada turun, yang pada jauh turun semuanya memburu sop paling awal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajar di kota Madinah ibu kambing makannya berumput tapi pasir batu-batu kecil. Tapi ketika disembelih dipakai kurban, dagingnya suburnya luar biasa. Ada apa kalau bukan karena keberkahan? Betul. Yang kedua, dawamin sholat duha. Berapa rakaat? Yang mampu dua silakan. Yang gak mampu dua, ya berarti minta disolatin lah. Soalnya itu udah paling akhir itu bu. Sunnah juga kata para alim ulama 4 rakaat, 2 kali salam, kemudian 6 rakaat. Suratnya apa aja Ustaz? Yang pertama duha. Kagak apa, udah mulia dulu aja surat pasangan. Yang itu aja, pertama mulia al kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad, Al-Fatihah. Jadi yang penting berdoa. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma inka rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, suami saya lagi kerja, kalau ada rezeki di langit turunin. Ya Allah, suamiku lagi kerja ketika pelapor, udah gitu pelapornya ada emasnya sudah bakul. Alhamdulillah. Nah itu kan rezeki. Kalau di kampung malah nungguan kado, kadang-kadang kado nanti luhur kan rizki. Wa in kana bil ahli mahdiku, ya Allah, andaikan ada rizki suamiku, rizki keluargaku yang ada di dalam tanah, fa akhrijhu, keluarkan ya Allah. Suamiku lagi nyambung
kumpul belut berkeluar dalam tanah. Alhamdulillah. Doa wa ingkana bayi dua kana bayi dapat beribu wa ingkana muyasiru pahayasiru muasiru pahayasiru. Ya Allah, kalau rezeki kami sulit mudahkan, kalau kami rezeki kami jauh deketin. Wa ingkana bayi dapat beribu. Ya Allah, dijawab langsung sama Allah. Ibu lagi masak tukang sayur, langsung masuk ke dapur ibu. Pan itu dari rezeki ngedeketin ibu. Bener kan? Kurang gimana, itu ke pasar harus pakai ongkos. Nah itu datang sendiri, kagak lama tukang sayur pergi paket datang. Apa rezeki juga sama, paket datang beres pakai mau nyusul. Nah itu juga kan rezeki sama. Alhamdulillah. Selalu ada wanita sama ini masjid nih, ramein musola nih, ya jangan pada bikinnya doang rame. Yang nyari aman di jalan, proposal. Giliran udah jadinya isi aki-aki lagi. Aduh udah batuk-batuk mulu aja. Yang ngajar dia juga, yang sholat dia juga, yang komat dia juga, yang nago geduk dia juga. Diborong kabeh sama aki-aki. Cocok. Mana pemudanya? Lagi pada tidur masih marah. Di sana kok di kampung saya. Kalau di sini mau paling ramai. Alhamdulillah. Jembatan bersilah. Terus lanjut. Orang yang dalam Sarawak, kalau jamaah sadaya, sedikit saya ada riwayat, ada hikayat ketika di Yaman ada seorang kakek-kakek yang rajin baca sholawat tuh. Dia lagi nganyam itu tuh, nganyam yang kata buat nyari ikan tuh namanya jala ya. Nah, jala rawe. Ya, dia lagi nganyam rawe tuh ambil baca sholawat salah. Sholillah ala Muhammad sholillah. Lagi baca sholillah, datanglah para kiai, para ustaz, para ajaran, para habaib. Mereka mau menyeberang lautan, mereka mau menaiki perahu. Mendengar aki-aki tadi bersolawat, sholillah ala Muhammad. Agak pakai baju, cuma pakai celana kolor doang, Bu. Kata salah satu kiai, aki itu baca sholawat salah, bukan sholillah, shollallah. Sholillah ente. Ya gimana sih dari dulu jam sini begini? Giginya ompong. Giginya juga udah kagak ada, yang di doang. Sholillah ala Muhammad itu sholillah. Beres baca salawat, para ajikan, para kiai, para habaib tadi nyebrang, mereka menaiki perahu sampai di tengah tuh aki-aki lupa. Tadi itu yang benar sholih apa sholat ya? Akhirnya dia nekat lari tanpa memakai sendal, ngambang di atas cawi, di atas laut tanpa pakai sendal, berjalan dengan sekencang mungkin sampai nyampe perahu yang ada di tengah. Berdiri di atas air, kagak pakai baju, cuma celana doang. Sambil nanya sama para kiai yang ada di perahu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ayah naum ya tadi yo. Ulah nanya tadi dah pohon soli tak sholat bener. Jaga kiai. Tapi dia bisa ngambang tuh di atas air. Jelas saja para alim ulama, para kiai, para ajengan yang ada di atas perahu kaget terbelalak. Kumaha ajak salah satu ajengan, ajak salah satu kiai, Ki sekarang begini aja, mau soli mau sholat terserah lu dah. Karena lu mau jadi wali. Lah kita mah naik air lu harus masih pakai perahu. Sementara dia udah ngambang nggak pakai sendal aja. Itu kehebatan sholat. Masya Allah, luar biasa. Makanya dakwah itu sholawat. Orang yang rajin baca sholawat, insya Allah bakal dapat syafaat nanti di hari kiamat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau lupa sholawat, hati-hati, dia bisa dilupain Nabi. Karena orang yang rajin baca sholawat itu badannya mengandung magnet, Bu. Ketika nanti di akhirat itu Nabi ngedot kayak besi ketemu magnet. Begitu. Makanya perbanyak tuh sholawat. Ustaz, yang mana sholawatnya? Yang panjang-panjang udah, kalau buat nenek-nenek mah Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu. Itu aja sholat Ibrahim udah. Berapa sehari semalam Ustaz? Sunnah dari para alim ulama 100 kali sehari semalam. Banyak banget Ustaz, kita keburu ngantuk. Bagi 5 dong. Habis sholat zuhur 20. Habis sholat asar 20. Dikali 5, 20 kali 5 berapa?
cepet dah. Makanya pakai sistem, pakai otak. Jangan sampai 100 lipat KB dari baca sholawat mati. Alhamdulillah sakit dah. Ya, kita begitu kok ngaji dikit-dikit capek ya. Itu kalau di masjid taklim katanya yang mau serbain tuh, yang golongan nenek-nenek udah pada nyodor ya kakinya. Ada yang punya kayu putih, yang sebelah mau preser, sebelah sana bawa balsam. Bukan mau ngaji, datang ke majlis ada penyakit. Betul kok. Kita doain ini neneknya biar panjang umur, amin. Para perawatnya biar cepat dapat jodohnya, amin. Ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimahullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Menjelang bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, kata beliau, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 perkara. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, katakan dengan talil Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Pertanyaannya, apa ibu sering baca Quran? Insya pengen puasa ganjaran, dapat ganjaran baca Quran, pengen cium pipi suami ibu, mencium pipi suami sekali, katakan Kanjeng Nabi pahalanya adalah mengamalkan Quran 12 kali. Alhamdulillah. Cium kok pipi suami. Iya, udah cocok aja sosok dah. Mana Ustaz dalilnya? Dalam sebuah kitab yang bernama Adabun Nisa di halaman 292, juz pertama, Rasul berkata, wa ayyu mamra'atin qabalat jaujaha bi nafsiha wa ka'annama qara'atil qur'ani isnatai asrata marratan. Siapa orangnya istri yang mencium pipi suaminya pipi nafsiha dengan penuh hawa nafsunya, maka annama qara'atil qur'ani isnatai asrata marratan, maka Allah berikan pahala 1 kecupan 12 kali mengamalkan Quran. Alhamdulillah. Udah bukan dari sini cekek tuh lakinya, langsung aja sosok dah. Diam bang. Gue pengen nyium, kata Ustaz beliau, nyium laki 1 kali pipinya kalau ikhlas. Tamat Quran 12 kali bang. Gue pengen tamat Quran 100 kali bang. Lu dia memang ya. Sini pipinya bang. Beresin contoh cara roplok. Babau susulin Ustaz baca. Kenapa emang Pak No mbok lu kesurupan? Apa biasanya mah kagak? Udah tahu sekarang pahalanya. Bapak yang ada di dalam masjid semuanya siap-siap pulang dari sini dicekak. Alhamdulillah. Depan dalil Quran. Yang pertama kata Rasulullah SAW, orang yang dirindukan surga ternyata adalah dia yang rajin membaca Al-Quran. Tadi yang kedua adalah orang yang wahafidil lisan. Apa itu wahafidil lisan? Pandai menjaga lidah, tidak asal digunakan buat ngomongin tetangganya. Si gibah, si tukang mengunci. Entar tuh orang yang gibah tuh entar dia di neraknya dia megang gunting sendiri, lidahnya dia tarik sendiri, dia gunting sendiri, udah nyambung sama Allah disambungin lagi, dia gunting lagi, nyambung lagi, gunting lagi, nyambung. Wala tamtur anhu, tidak pernah ada putus-putusnya. Nauzubillah. Sok tak sama sok ngomong bentar. Loba. Ibu-ibu loba. Nauzubillah. Tetangga hajatan pada diomongin. Cocok. Lu kemarin kondangan gak ke rumah itu si Siti? Ini kan hajatan. Iya gua kondangan kemarin. Terus gua makan sama helm doang. Apa helm dibelah 2. Masya Allah. Masakannya enak, dagingnya bagus, bedanya diomongin. Bocor kemarin doyong hujan. Tenda bagus, makanan juga enak, laki
Son gomok mantannya yaki. Daging apa? Pengantin dilihat. Ya Allah. Hilangin tuh sifat hasud. Hilangin tuh yang namanya ngomong-ngomong. Tukang gibah awas. Wahabidil lisan. Orang yang pandai menjaga lidahnya, Allah nantikan di surga, Allah tunggu di surga. Yang ketiga, wa amil ji'an. Orang yang ditunggu oleh surga yang nomor 3 hadirin adalah dia yang sering memberikan makanan kepada orang-orang lapar, yang sering memberikan makanan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, yang du'afa. Ini orang kenyang dikasih makan. Jadi gimana makan? Tuh kalau ada pengemis, Assalamualaikum. Oh kasihan. Udah 3 hari 3 malam belum makan. Kata ibu, lo kok sama? Pada mainnya jangan nyantu soalnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dalil, wa'id amil jihan. Makanya bu, harus bangga ketika rumah kita didatangi seorang pengemis. Ternyata Allah sedang turunkan malaikat ke rumah kita. Buka hatimu, buka tuh tempat berasmu, buka biji kopi, tawarin dia, kasih air putih deh. Nah kalau kagak ada, jus kayak apa deh? Ini orang masih jauh aja. Ada pengemis, tutupin, tutupin. Jangan bilang di situ aja, kamu masuk. No, ada yang minta no. Benar ya? Benar nggak? Kerjaan siapa tuh? Masih jauh udah kelihatan, dia udah dekat. Assalamualaikum. Para sahabat saya pak, para sahabat. Orang belum masuk ke rumahnya udah para sahabat. Ada hebat akan ada barangnya. Nauzubillah ini. Oleh seserian kerja, mikir. Terus lanjut. Sampai subuh. Kuat sampai subuh. Ibu yang kuat di sini. Saya di atas. Yang di atas mengejar membeton. Yang di bawah tinggal hoa-hoa. Nahanin doang. Bener nggak? Terus lanjut. Alam bersyukur saya menguap tadi pada mall. Yang terakhir, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, yang Allah rindukan masuk surga. Nomor terakhir adalah wasaumu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci. Tahan dikit laparnya, tahan dikit perutnya, hawa nafsunya ditahan dibungkam. Ini kita bentar lagi puasa. Sucikan diri. Yang sama tetangga saling maafkan, mantu sama mertua saling maafkan, anak sama bapak mama saling maafin. Buka hati, asal jangan buka utang aja. Buka baju, buka kebaikan kita. Ingat, orang yang berpuasa masih menyimpan dendam, lam tuqbal shaumuhu, Allah tidak akan menerima pahala sholat puasa. Nauzubillah. Jangan saling membenci. Ingat, manusia hidup punya akhiran, manusia hidup punya masanya, ada expirednya. Dan juga pada mati. Lo udah mati mah mau bawa apa? Cuma dibungkus kain kapan doang, itu juga kan ada kantongnya. Kenapa kain kapan tidak ada sebutnya? Itu menandakan bahwa tak ada selembar uang pun yang bisa dibawa ke dalam tubuh. Betul? Pernah nggak lihat ada kain kapan, ada selendingnya? Agak ada ya. Itu kan ibrah buat kita, cerminan buat kita. Maka menjelang bulan puasa ini, perhatikan, yang membatalkan puasa diantaranya makan dan minum disengaja. Hati-hati. Disengaja, kecuali lupa. Kalau lupa itu bonus dari Allah. Misalkan kita nih puasa nih, udah niat nih dari pagi nih. Hari pertama lupa, karena kebiasaan sarapan pagi kan. Ada nasi goreng di meja buka sahur. Diubah sama dia, udah habis sepiring, niat lagi udah. Itu bonus dari Allah. Puasa lagi bang. Anggap aja sarapan. Ya. Nah, tenang, jangan dulu dibagiin. Nah, taruh situ dulu. Ntar ribut kalau udah bagi berkah, ya. Iya. Kan matanya udah pernah belalang kelas merah aja. Lanjut. Nih, kita doain nih. YouTuber mudah-mudahan likersnya makin banyak,
subrekersnya makin banyak, rekeningnya makin tebel. Ya Robbal, doain nih istiqomah hidupnya, termatinya husnul khatimah, masuk ke surga Allah sama YouTube-nya. Amin. Ya Robbal. Kalau tukang salon juga ada, doain tukang salon rezekinya berkah. Mudah-mudahan Allah anaknya soleh-solehakan, istiqomah, amin. Mautnya nanti husnul khatimah, masuk surga sama salon-salonnya dah. Ya Robbal, tapi surga dia jangan lagi. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, dan Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Udah tahu emang suruh dia ditunjukin curug. Oe dirorek-rorek kali kali korok. Oe. Akhirnya gedrot kalau luar biasa. Cangkaleng campur. Udah itu batal puasanya. Karena dia dengan disengaja. Kecuali kagak disengaja tuh. Yang ibu nggak senengin baunya lewat. Ibu kan nggak sengaja, lewat sendiri, muntah. Nah itu nggak batal karena nggak sengaja. Udah tahu bau, gimana nih baunya nih? Di mana? Akhirnya urut ke muntah. Kalau gitu dibatal. Terusnya bukan kalau disusul. Terus kan? Terus yang selanjutnya yang membatalkan puasa itu adalah murtad, keluar dari ajaran Islam. Yang berikutnya adalah berjima di siang hari. Hati-hati. Ini yang punya bocah, yang punya anak, yang dikawini menjelang puasa, kasih saran bahwa bersetubuh atau berjima di bulan puasa di siang hari itu akan menimbulkan haram hukumnya. Nauzubillah ini. Kalau sampai terjadi kita nggak tahu hukumnya. Mohon maaf, itu harus bayar fidyah selama kepada 60 anak yatim piatu dengan ukuran beras 1 anak 3,5 liter atau 1 liter. Kagak mampu bayar kayak begituan, kasih jajan tanggung jawab 60 anak yatim selama 60 hari. Kagak mampu juga puasa selama 60 hari. 59 hari batal. Puasanya nggak nyampe, harus balik lagi ke nol. Berat. Makanya jangan macam-macam. Ya. Ada jalan rusak keringanan. Pengantin baru gak kuat, siang-siang nyosor mulu. Iya kan pengantin baru begitu, Bu. Iya kan gak pernah, gak boleh kesentuh. Kesentuh dikit, ada. Ya berdiri tidak. Nah itu boleh. Gimana Ustaz? Ngepakalin dulu. Seperti biasa, minum air boleh, makan dulu boleh. Gak apa-apa, ntar kita laksanakan hukum fidyah ini, ya, kasih dulu nafkah atau memberikan tanggung jawab uang jajan, makan kepada 60 fakir miskin atau yatim piatu. Boleh, kalau lihat dulu gak apa-apa, silakan. Yang gak boleh itu ngebatalinnya langsung jebrol gitu. Ini ngebatalinnya pakai mulut bawah. Lagi puasa kan begitu, nggak boleh. Jadi kalau nggak kuat banget boleh, dengan catatan ntar kalau udah beres dikodok puasanya, dikodok, dibayar utang puasanya. Belum, Pak. Makanya hati-hati. Catatan untuk yang melakukan hal tersebut, yang lebih bagus pesan para alim ulama, jangan sampai terjadi. Karena apa? Madoratnya luar biasa. Apalagi yang membatalkan puasa, di antaranya selain makan disengaja, muntah disengaja, kemudian tadi berjima di siang hari, lalu kemudian apa lagi? Hilang, muntah, terus apa lagi? Yang membatalkan puasa? Hilang. Ngaca. Oh, ngiler mah kata nah, yang nggak boleh itu lagi puasa minum. Nggak boleh puasa minum sarimi, minum kopi. Oh minum. Apalagi puasa banyakin mie, nggak boleh. Mie apa Ustaz? Mikirin suami orang, dia mikirin utang, akhirnya lapar makan. Nggak boleh. Masya Allah, para jamaah sekalian nih,
biar kita bersih hatinya, maka kita bersih hati kita. Gimana caranya Ustaz? Ilangin 5 perkara dalam hati. Yang pertama ria, karena ini sampah hati. Apa itu ria Ustaz? Pengen kalem, pengen kelihatan, pengen kesohor, punya emas lemari bawa kafe ke majelis taklim. Dia ngaji pakai emas sampai ke leher-leher, dia akan ngedongkol. Emas yang segede rantai kapal dipakai dia. Nauzubillah ini. Nah itu namanya apa itu ria? Pengen kesok, pengen kelihatan. Ada juga sum'ah itu temennya. Apa sum'ah? Pengen kedengeran. Tuh, gue mau udah beli mobil Pajero Sprott gimana ya? Apa ini perut dia mau aja. Nggak boleh kayak begitu. Lihat itu. Pertama tadi apa? Ria. Yang kedua, ujub. Apa itu ujub? Merasa diri paling hebat, merasa diri paling gagah. Mau puasa, hilangin. Itu sampah hati. Apa contohnya orang ujub? Dia bilang begini, di sini nih, di jembatan bus ini, di Kampus nih, kalau kagak ada gua, nih di sini nih, kalau kagak ada gua nih, apaan lu kagak ada gua? Iya kalau kagak ada gua di sini, kagak bakalan ada gua. Ya iyalah, mati kali lo. Itu sombong namanya saudara. Nggak boleh, ya, nggak boleh ujub. Ini musola kalau kagak ada gua, kagak bakalan beres. Orang tukang emas yang jahil, benar nggak? Masjid, jalan raya, kagak bakalan beres kalau kagak ada gua. Orang PMU yang terjadi, dia ketika nunjuk dong. Kagak boleh bersifat ujub. Nauzubillah ini. Yang ketiga, hilangin yang namanya nifaq munafik. Apa itu munafik? Mata ke depan, jalan ke pinggir, persis kayak bibi. Maksudnya Ustaz gimana? Orang munafik itu biasanya begini Bu. Pertama kata Rasul SAW, ayatul munafikin salatun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Apa dia berbohong, apa dia berkata selalu berbohong, berdusta. Dia bilang begini, tenang, kalau ada kiai, ntar gue bagi gue yang bayar. Dia kiai datang dia pergi. Nah itu kan bohong. Ini contoh umpama kata, misalkan. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji selalu mengingkari. Itu ciri-ciri orang munafik. Tadi kita ketemuannya di sana di belakang sisi sini. Terus gua pakai baju kotak-kotak. Gua tungguin dulu di kotakan sawah ya. Temennya nungguin sampai berjam-jam, yang ditungguin kagak datang-datang. Idza wa'ada akhlafa, wa'ida wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji selalu mengingkari. Ciri-ciri orang munafik. Yang ketiga kata Rasulullah, fa'idza tumina khamdan. Apabila dia diberikan kepercayaan tapi dia berkhianat. Kata lagi ibu, Neng, aku mau pergi dulu ke luar negeri. Ini uang 10 juta buat bekal 1 bulan. Rawat harta, rawat anak, rawat semua pakai termasuk mahkota lo. Gue berangkat ke luar negeri ya. Lakinya berangkat ke luar negeri, dia pacaran sama Kosipah. Nauzubillah ini pacaran sama tetangga. Nauzubillah ini. Itu kan pengkhianat namanya. Ciri-ciri orang munafik, mata yang ke depan, jalan yang ke pinggir. Doang ke lakinya ganteng, dia ngejar laki orang. Bininya cantik, dia ngejar bini orang. Nah ini namanya jelema kata kehidupan. Terus yang keempat, bilangin runtah hati, sampah hati. Selain nifaq ada takabur. Apa itu takabur? Sombong. Sombong bisa terbagi 3 aja dulu, jangan banyak-banyak. Yang pertama sombong karena ilmunya, merasa diri paling gagah, paling hebat. Seakan-akan orang Sunda yang ada di sini bodoh. Karena saya paling hebat, saya paling gagah. Saudara, ingat, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak semata-mata aku ciptakan manusia, semua makhluk hidup yang ada di alam dunia ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku berikan ilmu, akan tetapi semuanya saling sedikit. Nggak ada satu orang menguasai semua ilmu. Maaf, ya kita perhatikan. Kalau ngajar ngaji, yang ini khusus hadis, yang ini khusus tauhid, yang ini khusus tasawuf, ini bagian fikihnya. Beda-beda. Nggak semua dikuasai. Itu apa? Menandakan kemampuan manusia itu berbeda-beda. Lihat guru kita di sekolah.
Loh, yang ngajar matematika sarjana matematik, yang bahasa Indonesia bisa lagi, yang olahraga lain aja orangnya. Kagak ada guru satu semua pelajaran dipegang sama dia. Hebat banget tuh orang. Ada. Iya, tapi kan paling ngajar pakun sama SD. Jadi semuanya kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Apa itu sombong? Takabur. Yang kedua, sombong bisa karena harta, merasa diri paling kaya, paling hebat. Tetangganya miskin kagak dipandang. Nggak deketin dia. Orang miskin mah sombong. Emang kenapa Pak? Lalu mau makan macam tanggil. Mau makan hotdog dong. Mau makan sama fried chicken. Kata tangganya lah fried chicken tapi gue bodoh hotdog. Fried chicken. Gue bodoh hotdog. Betul. Yang ketiga, ada orang yang sombong karena pangkatnya, jabatannya. Kagak boleh. Merasa diri paling hebat, merasa diri jadi atasan, lupa sama bawahan. Hati-hati saudara, orang yang lupa sama bawahan bagaikan jalan tanpa pakai celana. Karena dia pakai atasan doang, bawahan mah kagak ada. Atau obat ada kan di rumah. Lanjut. Selamat datang orang tua kita. Mana? Siap ya. Gimana terus ya? Sampai subuh. Ayo orang es kemarin mandi. Sampai subuh. Ya nggak ngomong. Tak kabur ada ya, saudara ya. Sekali lagi wabah begitu bilang ini tidak boleh. Jangan pernah memandang orang rendah, jangan pernah memandang orang tidak mampu. Setiap ilmu yang diberikan kepada tiap makhluk oleh Allah, sabetik sewang saling sedikit. B.J. Habibie, wakil Presiden Soeharto dan menjadi presiden ketiga di Indonesia, terkenal. Beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, mampu membuat mesin pesawat terbang. Betul. Ketika Indonesia pada tahun 90-an terwakili oleh seorang putra mahkota, Insinyur B.J. Habibie, Burhanuddin Yusuf Habibie, yang mendapatkan gelar insinyur dari University of Jerman. Hebat otaknya, cerdas IQ-nya, masya Allah. Pesawat terbang bisa dia buat, tapi jajal bawa ke sini, jajal kita bawa ke sini, suruh bikin ketupat aja dulu. Insya Allah. Artinya apa? Tidak semua yang dianggap orang itu mampu dia bisa. Buktinya ketika kita pengen dicukur rambutnya, kan kita jadi tukang cukur. Kita pengen bikin rumah tukang bahasa kita telepon. Rumah udah selesai, pengen pasang listrik, yang ditelepon. Semua saling mencukupi, saudara. Maka nggak ada baiknya kita berbuat takabur, berbuat sombong, apalagi memandang rendah sama sesama. Ingat, jangan-jangan yang gotong pasangan kurung dedes kita nanti adalah orang yang sering kita sakiti. Begitu loh. Ini banyak ustaz aja benci, gak kiai benci. Kalau kesel sama ustaz itu tuh. Kenapa emang dia kalau ngaji begitu nyinggungin mulu? Iya, maka gua kalau betah otak itu. Pas dia mati yang nahlilin ustaz tadi yang dia benci. Itu yang dikhawatirkan, saudara. Paham? Lanjut. Yang terakhir, hasud. Hilangin, runtah hati. Menjelang puasa, jangan sampai ada hasut-hasutan, jangan sampai ada gosok-gontongan. Apa itu hasut, Ustaz? Sirik, iri. Ngelihat tetangga kebeli kulkas, dia yang bokeh. Tetangganya naik haji, dia naik tower. Tetangganya kebeli motor, dia yang membul. Tetangganya kepingin rumah tingkatan, dia beli tangga. Ada orang pulang naik haji, Haji Wahyu datang. Apa itu Wahyu? Menjual sawah Wahyu. Lah kalau orang haji kosasi, ongkosnya dapat nasi. Yang mana Haji Fatimah cewek menjual tempat sama iman. Ari teh haji naon, aing haji Markandawa. Ngomongkeun gua tur benek haji itu. Nauzubillah ini. Ayo dia begitu ayo. Bawa. Lu mana? Segala tiuna abu-abu. Sudah ya. Ya Allah ya Rabbana. Ada ya Allah wa ya Rabbana. Ibu mau ke surga? Udah tahu tempatnya? Kemana? Jelendung. Surga ibu ada di surga ibu.
Jangan jadi suami orang lain karena itu mah neraka jahanam. Betul? Ingat kok. Nih, saya kasih tahu di surga ibu sampai di surga ini. Yang pertama, surga itu ada di laki ibu. Pertama, ibu pulang dari sini, ibu prosotin itu salon suami. Jaraknya dari pusat ke bawah cuma sejengkal doang. Nah itu surga itu. Bener kan? Apakah ada itu muri-muri mulu kan? Nah, yang pertama surga ibu, dengerin. Seorang istri yang nawarin duluan sama lakinya, maka Allah berikan pahala, kata Rasulullah, mi'atai hajatin wa umrotin, naik haji 100 kali, umroh 100 kali malam itu juga. Alhamdulillah. Gimana Ustaz maksudnya? Nawarin, mau sekarang apa mau menjelang subuh? Begitu dong. Ini pertanyaannya bapak-bapak supaya ditawarin sama istrinya. Allah, korban langsung mati. Allah, kata korban. Pelaku diam-diam baik. Bu, tawarin bu. Ya. Namun cek di bahasa Sundanya makin pada tuang dan apa pada tumpah dong. Begono dong. Ustaz di sini mah ada yang nawarin kalau lakinya bisa dapat gaji. Kita atas gajian pemajikan ada angka. Belum ada angka. Giliran tanggal tua ini kasih pantat. Amin amin. Ayo di video. Doa nanti undang putih. Bismillah ini. Dari tawarin suami. Ya. Wa ayyumam ro'atin parosat li jaujiha pakaan nama mi'atai hajatin wa umratin. Bini yang nawari lakinya duluan, Allah berikan pahala naik haji 100 kali, umroh 100 kali malam itu juga. Nah, pagi ibu mah kudu ditowel pak, kudu dikorek. Bener gak? Gue cek bapak-bapak kayak tadi di jero, ibu-ibu ini mah kudu dikorek pak.